Kualitas hidup itu baru berubah kalau tindakan kita berubah. Aksi-aksi kita berubah. Ini saya sampaikan dulu polanya ya. Hasil, apapun yang kita sebut sebagai hasil. Kualitas hidup, kualitas rezeki, itu kan hasil. Itu baru berubah kalau ada yang berubah dari tindakan kita. Ternyata orang yang rezekinya bagus, orang yang beruntung, menurut para peneliti, itu adalah orang-orang yang rileks ngadepin hidup Bapak Ibu. Serius saya. Jadi di Hayati, 3 keyakinan ini, kalau saya menyebutnya Bapak Ibu, 3 rukun hati yang menarik keberuntungan dan rezeki. Itu judul lengkapnya. Ada 3 rukun hati yang menarik keberuntungan dan rezeki. Kita akan kupas 3 ini. Mau? Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Ayah Heri, Ustadz Heri selaku pengasuh Rumah Quran atau pesantren Zabisa, Zaid bin Sabit, Mas Bowo selaku pembawa acara dan teman-teman dari PPA, LC Temanggung, serta Bapak Ibu yang hadir sore hari ini. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini menjadi pertemuan yang penuh barokah. Amin. Boleh kita sekali lagi saling mendoakan satu sama lain, boleh? Pinjam tangan kanannya, usap-usap yang sebelah kanannya Pak. Ayo Pak, ikutan Pak, Bu. Nah, ikuti lagi kata-kata saya. Saudaraku, mudah-mudahan wasilah majelis ilmu ini, kalau lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau lagi sulit, Allah mudahkan. Kalau lagi punya utang, Allah lunaskan. Bahagia dunia akhirat, sehat lahir batin. Tangan kiri sekarang, gantian sebelah kirinya. Saudaraku, amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Berikan senyuman yang paling manis buat kanan kirinya dulu, silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya senang banget bisa hadir kembali di Zabisa, Rumah Quran, ya, pesantren Zaid bin Sabit. Ini kali kedua saya hadir Bapak Ibu. Kali pertama setahun yang lalu, saya lihat di YouTube itu, pertama kali saya hadir di sini kalau uploadan di YouTube itu 10 bulan yang lalu. Dan video saya itu jadi video terpopuler, 140 ribu yang view. Makanya saya tuh senang Bapak Ibu kalau diundang sama majelis yang tim medianya serius. Ya. Kenapa? Karena itu upaya kita. Jadi kalau dalam urusan dakwah itu kita nggak boleh setengah-setengah Bapak Ibu. Kalau kita mau profesional, profesional. Kadang-kadang event-event dakwah tuh suka dikelola sekedarnya, padahal kontennya itu sangat berharga. Nah, saya senang ketika dapat undangan dari Zabisa, karena Zabisa ini tim medianya serius, ya. Mungkin di sini yang hadir cuma beberapa orang, tapi ketika kita publish di YouTube, di media itu yang nonton bisa ratusan ribu orang, betul?
Ya. 140 ribu orang itu kan 2 kalinya Gelora Bung Karno tuh Bapak Ibu ya. Jadi senang banget dan saya juga sangat mengapresiasi ternyata tadi Ayah Heri bilang kajian rutin di Zabisa ini setiap Jumat. Betul ya Ustaz? Saya yakin itu ada alasannya. Kenapa? Jumat pada asar ini momentum lapis-lapis keberkahan Bapak Ibu. Betul ya? Yang pertama berkahnya majelis ilmu. Walau bagaimanapun Bapak Ibu, guru saya bilang sampai kapanpun majelis offline tatap muka seperti ini itu tetap nggak bisa digantikan oleh majelis online. Karena barokahnya beda. Jadi kalau kita melangkahkan kaki dari rumah datang ke majelis ilmu itu tiap langkahnya bisa jadi penggugur dosa, mengangkat derajat. Kalau kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Majelis ilmu itu tempat tercurah rahmat Allah, sakinah juga turun di majelis ilmu dan malaikat juga mendoakan kita. Satu, berkahnya majelis ilmu. Yang kedua, berkahnya silaturahim. Yang ketiga, berkah waktu Jumat ba'da asar itu Bapak Ibu saat mustajabnya doa, betul? Makanya ini boleh ditiru ya, pasang alarm. Saya pasang ini bentar lagi bunyi nih alarm saya nih. Ibu di handphonenya Pak, dipasang alarm hari Jumat 16.30 mungkin. Jadi setiap pekan tuh bunyi alarmnya. Nggak peduli kita lagi sesibuk apapun, ketika alarm Jumat itu bunyi, coba luangkan waktu beberapa menit aja untuk kita berdoa minta yang baik-baik sama Allah. Karena itu diantara golden moment. Diantara golden moment itu Jumat pada asar. Apalagi di majelis ilmu, makanya nanti di sesi akhir Bapak Ibu kita akan doa bareng. Jiwai betul, itu bukan momentum yang biasa, ini momentum yang luar biasa. Kalau perlu Anda tandai itu. Kapan aja sih waktu-waktu yang itu golden moment? Sepertiga malam terakhir jelas. Antara azan dan iqamat. Ketika hujan turun. Kapan lagi? Nah diantaranya ketika hari Jumat pada asar. Jadi ini barokah insya Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini sesuai dengan judul kita sore hari ini. Allah karuniakan kepada kita dada yang lapang. Amin. Yang coba saya bahas sore hari ini Bapak Ibu sebetulnya lanjutan dari apa yang saya bahas tahun lalu. Bagi Bapak Ibu yang tidak hadir tahun lalu, ya nanti bisa cek di YouTube Subulus Salam. Ya. Tahun lalu pun saya ngebahas tentang lapang dada. Bagaimana lapang dada itu sebagai kunci kehidupan. Lapang dada itu kunci kebahagiaan. Lapang dada itu kunci kedamaian. Lapang dada itu akan memudahkan urusan. Masih dalam tema yang sama, karena ini tema yang saya tulis di buku saya yang ke-7. Jadi Bapak Ibu, saya sudah nulis 7 buku sampai sekarang alhamdulillah dengan izin Allah. Baru bulan lalu, Agustus kemarin, saya meluncurkan buku yang ke-7. Judulnya itu Lapang Dada, The Key of Life. Jadi saya lagi senang banget ngulik tentang tema ini Bapak Ibu. Dan ternyata kalau kita kaitkan dengan rezeki, lapang dada itu juga melapangkan rezeki. Lapang dada itu Bapak Ibu melapangkan rezeki. Ya. Maka ini menarik nih untuk kita kupas. Ini menarik untuk kita bahas. Dan kalau kita kaitkan dengan pertolongan Allah tadi, karena kami ini Bapak Ibu saya dari komunitas PPA, Pola Pertolongan Allah, ini komunitas yang memang bergeraknya itu di lembaga pelatihan, pengembangan diri. Kita punya judul utama itu Pola Pertolongan Allah. Besok ada di Aliana, kita kelas seharian di sana. Kita punya keyakinan dalam hidup ini nggak ada yang lebih kita butuhkan melebihi butuhnya kita ditolong sama Allah. Setuju nggak Bapak Ibu? Yang paling kita butuhkan dalam hidup ini Bapak Ibu, butuhnya kita ditolong sama Allah. Dan ternyata kalau kita kaitkan dengan bahasan kita sore hari ini, lapang dada itu menjadi kunci awal datangnya pertolongan Allah Bapak Ibu. Ya. Kemarin saya ngobrol sama salah seorang pakar di bidang human development.
Kata beliau begini, Mas, self-acceptance, batin yang mau menerima, batin yang ridho, batin yang tenang, dada yang lapang, itu adalah syarat mutlak untuk self-improvement. Saya ulang ya. Jadi self-acceptance, hati yang ridho, hati yang tenang, dada yang lapang, itu adalah syarat mutlak untuk self-improvement, pengembangan diri, pertumbuhan diri. Jadi kita tuh nggak bisa bertumbuh, hidup kita tuh nggak bisa meningkat kualitasnya kalau kita nggak punya dada yang lapang, Bapak Ibu. Termasuk dalam konteks kualitas rezeki, kualitas hidup dalam banyak aspek, hubungan, ya. Makanya saya sering sampaikan lapang dada ini kunci banget. Dengan lapang dada urusan jadi mudah. Dengan lapang dada peluang itu jadi kebuka. Dengan lapang dada bahkan bisa mengundang rezeki, bisa menarik keberuntungan. Makanya doanya Nabi Musa itu dahsyat banget. Ya. Ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Nabi Musa itu Bapak Ibu doanya tuh indah banget. Dalam keadaan berat, dalam keadaan susah, apa yang pertama kali beliau minta? Lapang dada. Bagaimana doanya? Rabbishrahli sadri. Apa artinya? Ya Rabbi, lapangkan dadaku. Baru habis itu wa yassirli amri. Artinya apa? Mudahkan urusanku. Ini urutan Bapak Ibu. Ini urutan ini. Jadi mana yang duluan? Urusan mudah dulu baru dada lapang, atau lapang dada dulu baru urusan jadi mudah? Mana yang duluan? Yang benar. Teorinya sih gitu. Tapi nyatanya gimana? Kadang-kadang kita suka terbalik. Nanti Ustadz, kalau urusan saya udah mudah, kalau utang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau suami saya udah berubah, kalau anak saya udah gak gitu lagi, kalau tanah itu udah bisa saya beli, kalau saya udah bisa berangkat umroh haji, baru habis itu lapang dada saya. Terbalik gak Bapak Ibu? Saya pastikan terbalik. Harusnya gimana? Lapangkan dulu dadamu. Maka semoga dengan itu Allah akan mudahkan urusanmu. Ya. Jadi Bu, Pak, ini penting banget. Ini penting banget. Termasuk kalau kita bahas dalam konteks rezeki. Bapak Ibu, slide saya kelihatan nggak? Kelihatan? Di sini ada gambar dua mangkok. Yang satu mangkok yang gede, ya, yang lapang. Yang satu piring yang kecil, mangkok yang kecil. Kira-kira kalau secara logika awam kita dari dua mangkok ini, mana yang isinya lebih banyak? Yang lapang atau yang sempit? Yang lapang. Ini logik sederhana aja Bapak Ibu. Jadi lapang dada itu men-scale up rezeki. Kalau orang masih sempit dadanya, masih pelit, masih merasa memiliki apa yang dia pikir itu milik dia, ada orang tuh gitu Bapak Ibu. Dia punya kemelekatan atas apa yang dia miliki. Orang tuh kalau masih punya kemelekatan atas apa yang dia miliki, itu saya jamin hidupnya jauh dari kebahagiaan, hidupnya jauh dari kelapangan. Padahal pada hakikatnya apapun yang kita anggap milik kita, Allah gak pernah ngasih kita hak milik. Allah hanya ngasih kita hak guna pakai. Orang yang paling takut kehilangan hanyalah orang yang merasa memiliki. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, pernah punya pengalaman kehilangan barang gak? Yang agak berharga gitu, pernah ya? Nah, ketika barang Anda hilang, misalkan apa? Kehilangan motor, atau kehilangan perhiasan, atau kehilangan handphone, kehilangan dompet. Ketika barang kita hilang, itu rasanya gimana Pak? Hah? Nyesek ya? Aduh. Nah sekarang Anda dengar berita, tetangga Anda barangnya hilang. Wah, itu tuh si ibu itu tuh
Perhiasannya hilang, dicuri sama orang misalkan. Atau motornya hilang. Rasanya beda gak sama yang pertama? Beda. Kalau yang kedua, apa yang kita rasa? Ya paling cuman berempati aja ya, kita prihatin, kasihan ya. Tapi gak sesakit yang pertama kan? Kenapa kira-kira? Ya karena kita berpikir yang pertama, yang kedua itu bukan milik kita. Padahal ayah bunda yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kita gak pernah ngerasa memiliki. Orang yang akan meningkat kualitas kelapangan rezekinya, ini kaidah dasarnya, adalah orang yang gak pernah ngerasa memiliki apapun. Ya, makanya kemarin saya ngobrol tuh sama salah seorang ustadz. Dia bilang begini, ternyata ilmu lapang dada itu kita butuhkan bukan hanya di saat lagi sulit Bapak Ibu. Karena ada orang di saat lagi punya segalanya pun itu tetap butuh ilmu lapang dada. Karena di saat dia punya segalanya, masih ngerasa sempit dadanya. Di antaranya karena apa? Tadi, karena ngerasa memiliki. Jadi proses belajar melapangkan dada, juga proses kita melepas kemelekatan, melepas perasaan memiliki. Ya. Makanya coba nih Bapak Ibu, dilatih gitu ya. Kalau punya sesuatu, apapun yang kita anggap itu kita punyai, akadkan kepada semua yang kita punya itu. Pulang dari sini nih Bapak Ibu, ngomong sama tanah yang Anda punya, rumah yang Anda punya, mobil yang Anda punya, apapun harta yang Anda rasa itu punya Anda. Bilang sama semua itu begini, wahai dunia, suatu hari nanti aku akan pergi meninggalkanmu, atau kamu yang pergi meninggalkanku duluan. Maka tidak akan aku biarkan engkau merenggut perasaanku terlalu dalam dan merebut perhatianku terlalu jauh. Gitu. Jadi enteng-entengan aja Bapak Ibu, lepas gitu. Ya, saya tuh gitu Pak Bu, kalau misalkan ngobrol sama anak, ya, lagi punya apa, bilang sama anak, nah ini tuh bukan punya Abi pada hakikatnya, ini tuh titipan dari Allah. Kalau suatu hari Allah mau ngambil ya enteng-enteng aja. Sekarang kita lagi dipuji-puji, nama kita lagi bagus, itu juga titipan dari Allah. Allah yang menutupi begitu banyak aib kita. Suatu hari nama kita jatuh, kita difitnah orang, ya biasa aja Bapak Ibu. Pujian orang itu gak nganterin kita ke surga, hinaan orang juga gak nganterin kita ke neraka gitu kan. Jadi gak usah pusing dengan apa kata orang. Akhirnya lapang dada kita. Nah itu diantara proses awal yang perlu kita sadari. Lapang dada itu Bapak Ibu melapangkan rezeki. Karena lapang dada itu di wilayah mindset. Di wilayah inner, ruang batin. Jadi ada inner, ada outer Bapak Ibu. Kadang-kadang kita suka fokus sama outernya saja, kita melupakan innernya. Padahal apa yang ada di luar itu hanyalah cerminan dari apa yang ada di dalam. Nih Bapak Ibu, kita baca buku, kita ikut pengajian, kita ikut komunitas, kita ikut seminar. Itu apa sih tujuan kita? Di antara tujuan kita kan pengen mengubah kualitas hidup kita, betul nggak? Kualitas hidup itu baru berubah kalau tindakan kita berubah, aksi-aksi kita berubah. Ini saya sampaikan dulu polanya ya. Hasil, apapun yang kita sebut sebagai hasil, kualitas hidup, kualitas rezeki, itu kan hasil. Itu baru berubah kalau ada yang berubah dari tindakan kita. Nggak mungkin hasil itu berubah kalau tindakan kita nggak berubah. Makanya ayatnya dalam Quran, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa-apa yang ada dalam diri mereka, apa-apa yang bisa mereka ubah. Bahkan kalau kata Albert Einstein Bapak Ibu, ini kata Albert Einstein, apa itu definisi orang gila? Mau tahu nggak Bapak Ibu? Apa itu definisi orang gila? Orang gila itu adalah orang yang kepengen hasilnya berubah, tapi tindakannya nggak ada yang berubah, nggak bisa.
Bapak Ibu kepengen anak-anaknya soleh. Tapi kita nggak berupaya mengubah diri untuk jadi orang tua yang soleh. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Perlu dimulai dari diri sendiri. Kalau kata Nabi, ibda binafsi. Saya terusin ya. Hasil itu berubah kalau tindakannya berubah. Nah sekarang saya lanjutin. Apa yang mempengaruhi tindakan kita? Hal apa yang paling besar dan itu berpengaruh pada tindakan kita? Perasaan. Coba ya diurutin ya. Hasil itu berubah kalau apa? Ada tindakan, ada action, ada ikhtiar, ada aksi-aksi nyata, ada amal-amal. Nah ternyata amal itu dipengaruhi oleh perasaan. Makanya kalau dada kita lapang, energi kita positif, itu aksinya pun akan bertenaga. Powerful Bapak Ibu. Sekarang gini aja deh nih ibu-ibu nih yang contoh sehari-hari aja. Bu, nyapu dalam keadaan happy sama nyapu dalam keadaan bad mood beda gak? Beda ya? Yang mana yang lebih bersih kira-kira biasanya? Jadi kita ngelakuin sesuatu Bapak Ibu dengan hati yang tenang, dengan dada yang lapang, itu berdampak pada aksi-aksi kita. Entah gimana ceritanya kita bisa menikmati setiap action kita, setiap ikhtiar kita. Hasil dipengaruhi oleh tindakan. Tindakan itu dipengaruhi oleh perasaan. Nah perasaan itu Bapak Ibu dipengaruhi oleh apa? Pikiran. Jadi bagian lengkapnya itu ya, pikiran berpengaruh pada perasaan, perasaan berpengaruh pada tindakan, dan tindakan itu berpengaruh pada hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup. Jadi kalau kita pengen mengubah hasil, ujungnya Bapak Ibu, yang pertama kali kita perlu ubah itu apa? Pikiran. Isi dari pikiran kita itu ada belief, ada keyakinan. Dan itu nggak nampak, itu amalan hati. Makanya iman itu kan adanya di pikiran, di perasaan. Kolbu. Itu amalan sesuatu yang gak nampak. Para ulama pun Bapak Ibu itu membagi dua. Ada ibadah hati, ada ibadah zahir. Bahkan kata para ulama seringkali Allah itu membobot lebih berat ibadah batin dibandingkan ibadah zahir. Percaya gak? Ini banyak dalilnya Bapak Ibu. Dan lapang dada itu amalan hati yang berpengaruh pada amalan zahir. Ya. Dalilnya banyak Bapak Ibu. Ada dalam sebuah hadis yang sangat panjang kata Nabi SAW, di antara 3 kelompok manusia yang pertama kali Allah lemparkan ke dalam neraka. Pernah dengar Bapak Ibu hadis ini? Siapa aja? Siapa yang tahu? Ada 3 kelompok manusia yang itu dalam satu hadis sahih kata Nabi SAW, 3 kelompok ini pertama kali Allah hisab dan pertama kali Allah lemparkan ke dalam neraka. Pernah dengar? Ini populer hadisnya. Ternyata bukan Korun, bukan Fir'aun, bukan Abu Jahal, bukan. Dalam hadis itu kata Rasulullah, 3 kelompok yang dimaksud adalah 1, mereka yang berjihad di medan perang sampai gugur di medan perang. Secara kasat mata syahid. Kita semua tahu syahid itu luar biasa ganjarannya. Dan kalau kita ngomongin amalan zahir, berperang membela agama Allah sampai syahid itu udah puncaknya amalan zahir. Betul nggak? Udah puncaknya amalan zahir. Masya Allah. Yang kedua, ada orang-orang yang bersedekah. Habis-habisan bersedekah. Secara amalan zahir luar biasa. Itu juga amalan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah orang yang ahli Quran dan mengajarkan Quran. Ahli ilmu mengajarkan ilmunya. Ternyata 3 kelompok itu Bapak Ibu. Yang pertama kali Allah hisab dan Allah lemparkan ke dalam neraka. Loh kok bisa? Karena ada yang meleset pada amalan batinnya. Ya. Ketika ditanya yang gugur di medan perang,
Ketika yaumul hisab ditanya sama Allah, apa yang kau cari? Mereka menjawab, aku mencari ridho-Mu ya Allah. Allah yang maha tahu segala isi hati mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Yang kamu cari bukan aku. Yang kamu cari pujian orang kan? Supaya kamu dibilang pemberani, supaya namamu dikenang sebagai seorang pahlawan. Itu yang kamu cari kan? Dan itu sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Orang udah muji-muji kamu sebagai pahlawan. Orang udah mengenang kamu sebagai orang hebat. Yang kamu cari sudah kamu dapatkan. Maka enggak ada bagianmu lagi di sini. Aduh, naudzubillah. Yang kedua, orang yang gemar bersedekah, habis-habisan bersedekah. Ketika ditanya, apa yang kamu cari? Aku mencari ridho-Mu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Duh, kalau kata para ulama Bapak Ibu, kalau nanti di yaumul hisab Allah sampai mendebat kita, itu udah tanda kita gak akan selamat. Bohong kamu, yang kamu carikan kekaguman orang, supaya orang muji kamu. Ih, Masya Allah ya, Bapak Ibu itu luar biasa, murah hati, dermawan, suka nolong orang. Itu kan yang kamu cari. Dan pujian-pujian itu udah kamu dapatkan. Orang sudah mengenang kamu sebagai orang baik. Maka nggak ada lagi bagianmu di sini. Yang ketiga, seorang ahli ilmu, ahli Quran dan mengajarkan ilmunya. Itu juga amalan yang mulia. Tapi ketika ditanya, apa yang kamu cari? Ridho-Mu ya Allah, kadzabta, bohong kamu. Yang kamu cari itu followers. Yang kamu cari itu pengikut. Yang kamu cari itu pujian orang. Dan kamu udah banyak dapat followers, kamu udah banyak jamaahnya, orang mengagumi kamu. Maka nggak ada lagi bagianmu di sini. Naudzubillah. Bapak Ibu, poin saya apa? Amalan zahir sampai mentok sekalipun, begitu meleset amalan batinnya, itu fatal. Niat itu kan amalan batin, dan amalan batin itu seringkali nggak nampak. Termasuk lapang dada Bapak Ibu, lapang dada itu amalan batin. Jadi orang itu kalau dadanya lapang, itu berpengaruh pada amalan zahirnya. Kita akan menikmati setiap gerak langkah ikhtiar kita. Dan begitu kita enjoy dalam ikhtiar kita, itu mengundang banyak banget anugerah dan karunia. Bapak Ibu, sekarang saya mau nanya. Kita punya masalah nih dalam hidup. Punya masalah gak? Dari depan kelihatan wajah-wajah banyak masalah ini ya. Terus dengan masalah itu dada kita sempit. Kita stres. Kita pusing sendiri, ngurung diri di kamar. Itu kira-kira masalah lebih cepat beres atau makin susah? Ini logika sederhana. Tapi begitu kita mau melapangkan dada kita, ya, kita bisa tadi itu menata pikiran dan perasaan, menumbuhkan keyakinan-keyakinan dalam diri kita. Yang dengan itu dada kita lapang. Kita bisa melihat masalah itu bahkan bukan sebagai masalah yang mestinya menyempitkan dada. Masalah itu adalah karunia dari Allah, sentuhan sayang Allah. Ini kan semua tentang bagaimana kita memberikan makna. Dan itu akan berpengaruh pada kelapangan dada kita. Kita bisa hadapin masalah itu dengan bahagia dan memudahkan kita menyelesaikannya. Jadi bahkan saya akan jelaskan nanti Bapak Ibu dalam beberapa riset ilmiah. Ternyata orang yang rezekinya bagus, orang yang beruntung, menurut para peneliti, itu adalah orang-orang yang rileks ngadepin hidup Bapak Ibu. Serius saya. Orang yang beruntung dalam hidupnya, orang yang rezekinya bagus, ya, adalah orang-orang yang rileks, orang-orang yang tenang. Makanya kalau saya kutip ada satu ayat dalam Quran, misalnya Quran surat Al-Anfal ayat ke-45. Ini juga kaidah penting Bapak Ibu yang perlu kita pegang. Apa kata Allah? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kamu mengingat Allah supaya kamu beruntung. Ini pola kehidupan Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengen beruntung, banyak-banyak mengingat Allah. Dan efek dari mengingat Allah udah pasti kolbunya tenang.
dadanya lapang. Karena kaidah dasarnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kita akan menemukan kolbu yang tenang. Dan ternyata kolbu yang tenang itu bisa menarik keberuntungan. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kalau pengen lapang rezeki, kalau pengen jadi orang yang beruntung, iya. Kalau pengen jadi orang yang sejahtera lahir batin, belajarlah untuk melapangkan dada. Ya. Belajarlah untuk bisa menata pikiran, perasaan, agar lapang dadanya, tenang kolbunya. Dan nanti Anda akan rasakan, dalam setiap gerak langkah ikhtiar Anda akan menemukan banyak sekali kemudahan. Ya. Nah, ini materi inti saya. Sore hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan ada 3 keyakinan yang ini perlu kita tumbuhkan dalam diri supaya dada kita lapang dan pada akhirnya rezeki kita lapang. Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya sudahi sampai di sini. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Mau tahu nggak? Nah gitu dong, biar saya semangat. Mau tahu nggak? Nah gitu. Nih, oleh-oleh dari saya sore hari ini. Ada 3 keyakinan. Belief. Dan ini landasannya pasti iman. Ya. Yang ini perlu kita tumbuhkan dalam diri. Kalau Bapak Ibu punya 3 belief ini, insya Allah lapang dadanya. Dan begitu dada kita lapang, efeknya lapang rezeki kita. Jadi dihayati 3 keyakinan ini, kalau saya menyebutnya Bapak Ibu, 3 rukun hati yang menarik keberuntungan dan rezeki. Itu judul lengkapnya. Ada 3 rukun hati yang menarik keberuntungan dan rezeki. Kita akan kupas 3 ini. Mau? Udah siap? Pulang dari sini, bawa 3 ini, hujamkan kuat-kuat dalam hati. Insya Allah efeknya lapang dada kita dan pada akhirnya melapangkan rezeki. Amin. 1. Keyakinan yang pertama, belief yang pertama yang perlu kita tumbuhkan dalam diri. Apa itu Ustaz? Sama-sama ikuti saya ya. Ini belief yang pertama supaya dada kita lapang. Apa itu? Ikuti kata-kata saya. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk. Yang kompak dong. Apa akan sampai kepada. Sekali lagi. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepada. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, what belongs to me will simply find me. Ini keyakinan pertama ayah bunda yang perlu kita hujamkan kuat-kuat. Dan sebetulnya ini kalimat dari sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau bilang begini, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan melewatiku. Jadi rileks aja Bapak Ibu. Nggak usah banyak stres dalam hidup tuh. Kalau kata Imam Al-Ghazali begini, segala sesuatu
yang ditakdirkan untukmu, dia akan sampai kepadamu. Meskipun jaraknya jauh sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, dia tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya dekat sedekat 2 bibir. Ini fondasi hati yang penting banget harus kita miliki. Supaya dada kita lapang. Jadi tenang. Ikhtiar mah harus Bapak Ibu. Itu mah anak kecil juga tahu. Ikhtiar tuh amal soleh. Ya. Dalam hidup ini kita perlu punya tujuan. Kita perlu punya impian. Kita perlu punya goals. Kita perlu punya ambisi. Dan kita bergerak menuju cita-cita kita itu. Yes, itu lakukan semuanya. Lakukan yang terbaik dari apa yang bisa Anda lakukan. Karena itu amal soleh. Orang beriman itu semestinya kalau berikhtiar itu totalitas. Tadi saya bilang, profesional, ihsan, itqan. Ya. Makanya saya kadang-kadang suka marah tuh kalau ada misalkan ya contoh sederhana lah, majelis taklim, pengajian, yang kadang-kadang bikin event itu nggak serius gitu. Itu kurang itkon. Kalau tanyakan panitia, tanyakan teman-teman di PPA. Saya itu kalau bikin acara, bikin kelas, saya itu agak perfeksionis. Pastikan sound systemnya bagus. Ruangannya nyaman, nggak panas. AC-nya cukup, peserta nyaman. Itu perlu kita pastikan. Perkara nanti hidayah itu masuk ke hati atau enggak, itu udah bukan wilayah kita lagi. Tapi wilayah siapa? Wilayah Allah. Tapi tugas kita sebagai penyelenggara, itu memastikan semuanya yang terbaik. Materi dibuat sebaik mungkin. Mudah-mudahan yang ngomong juga seikhlas mungkin dari hati. Sound systemnya bagus. Ruangan nyaman. Itu yang perlu kita pastikan. Itu ikhtiar kita namanya. Tapi perkara kepada siapa Allah mau memberikan hidayah, itu udah di luar kendali kita. Jadi maksud saya begini, dalam konteks ikhtiar, kita lakukan yang terbaik. Tapi dengan batin yang tenang. Kenapa? Kalau itu memang takdir kita, dia akan sampai kepada kita. Nangkap Bapak Ibu? Tapi kalau itu bukan takdir kita, dia gak akan sampai kepada kita. Dan memang tugas kita hanya bergerak. Tugas kita bukan berhasil Bapak Ibu. Tugas kita hanya berjuang. Karena hasil itu wilayahnya Allah. Ya, hasil itu wilayahnya Allah. Hasil itu Bapak Ibu di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita hanyalah menyempurnakan ikhtiar. Jadi bergeraklah dengan sempurna, tapi dengan batin yang tenang. Kenapa? Karena apa yang ditakdirkan untukku, dia akan sampai kepadaku. Coba diulang lagi. What yours will find you. Wow. Artinya dilarang buang sampah sembarangan. What belongs to me will simply find me. Tenang aja Bu. Jadi gak usah, kalau kita punya mental kayak begini Bapak Ibu, kita tuh bergerak dengan dada yang lapang. Nih kalimat dari Imam Hasan Al-Basri, saya kutip ya. Apa kata beliau? Aku tahu rezekiku tidak akan bisa diambil orang lain. Karena itu hatiku pun jadi tentram. Dan aku juga tahu amalku enggak akan dikerjain orang lain. Karena itu aku pun sibuk beramal. Tuh ini indah banget Bu, Pak. Kita sedang menata alokasi fokus. Banyak di antara orang itu salah dalam menempatkan kekhawatiran. Kita sering mengkhawatirkan apa-apa yang sudah dijamin. Tapi kita malah mengabaikan apa-apa yang belum dijamin. Ini kalimat dari Imam Hasan Al-Basri itu dalam banget maknanya. Aku tahu rezekiku gak akan bisa diambil orang lain. Karena itu aku tenang. Tapi aku juga tahu amalku gak akan dikerjain sama orang lain. Karena itu aku sibuk beramal. Jadi tugas kita hanya beramal yang terbaik. Gak usah kebanyakan takut dalam hidup. Wah nanti takut rezeki saya diambil orang begini, ada kompetitor. Tenang aja Bapak Ibu. Ya kalau kita mau bersaing, bersainglah. Ya,
Bersaing secara sehat, itu amal soleh. Tapi nggak usah dengki sama kompetitor. Kalau perlu kita doain kompetitor. Mudah-mudahan ya Allah rezekinya bagus. Semua udah ada jatahnya masing-masing. What yours will find you. Jadi Bapak Ibu, orang itu kalau punya mental kayak begini, dia itu akan relax ngadepin hidup. Dan tadi udah saya bilang ya, ciri-ciri orang beruntung kata para peneliti, itu adalah orang-orang yang relax. Orang-orang yang tenang. Dia tidak terlampau tegang menghadapi hidup. Mestinya kalau kita ngaku kita beriman, kita tuh begini. Menghadapi hidup tuh tenang. Bahkan kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Hidup itu permainan, senda gurau. Saling berbangga-bangga di antara kamu dengan jumlah harta, jumlah anak. Gitu aja hidup tuh. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama. Jadi ngadepin hidup ini Bapak Ibu, milikilah ketenangan. Dan sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, ukuran yang paling mudah untuk melihat seseorang itu tenang atau tidak, itu dari apa? Yang paling gampang aja. Hah? Dari apa? Kalau kita pengen ngelihat seseorang itu tenang, lapang atau tidak, itu ukuran yang paling kelihatan. Itu bisa kelihatan dari apanya? Betul, dari senyuman. Nih ya, saya mau cerita Bapak Ibu. Ini riset serius. Ada seorang peneliti dari Stanford University. Dia itu meneliti mahasiswa-mahasiswanya selama 20 tahun. Jadi apa yang dia teliti Bapak Ibu? Dia hanya meneliti foto-foto wisuda mahasiswa-mahasiswanya. Bapak Ibu tahu foto wisuda? Tahu ya? Setiap orang, itu kan ketika di wisuda Bapak Ibu. Ketika difoto saat wisuda, itu kan mukanya beda-beda, betul nggak? Beberapa orang ada yang ketika di wisuda, senyumnya lepas. Betul? Ketika difoto begini nih Bu. Tapi ada beberapa orang yang ketika di wisuda cemberut. Ada? Gini. Anda tahu, diteliti sama Stanford University. Dan hasilnya ini inspiring banget. Mahasiswa-mahasiswa yang ketika di wisuda, wajahnya senyum, cerah, ceria. 20 tahun kemudian dilihat, nasib hidupnya jauh lebih baik. Dibandingkan mereka yang kalau difoto cemberut. Meskipun IPK-nya gak seberapa. Serius saya. Ya. Makanya sekarang saya Bapak Ibu begitu tahu penelitian itu kalau difoto berusaha senyum ya. Gak peduli sebad mood apapun saya. Coba lihat kanan kiri sambil senyum sekarang. Ayo silakan Pak. Bapak Ibu kalau saya punya hipotesa begini. Apa hipotesa saya? Orang yang jarang senyum udah pasti jarang neraktir. Itu hipotesa saya. Kenapa? Karena yang gratis aja dia nggak mau ngasih, apalagi yang bayar. Ditekuk terus mukanya. Makanya kata Nabi SAW, senyum itu sampai bernilai sodako. Ada bayangin. Jadi ayo, ini penjelasannya apa? Karena kata para peneliti, kecerdasan emosional itu lebih penting dibandingkan kecerdasan intelektual. Emotional intelligence itu lebih penting kata para peneliti dibandingkan intellectual intelligence. Iya. Intelijensi intelektual. Ada orang yang mungkin di atas kertas IPK-nya bagus, tapi susah happy, cemberut, tegang terus ngadepin hidup. Ya, udah lulus kuliah, bingung dia khawatir, aduh saya kerja di mana nih? Belum kawin lagi. Ya. Siapa? Udah pusing. Tapi ada beberapa orang yang mungkin secara IPK biasa-biasa aja, tapi dia ngadepin itu tuh santai, tenang gitu ya. Karena sebenarnya ketenangan itu kalau kita lihat dalam suatu perspektif, itu adalah bukti dari keimanan seorang hamba. Gitu. Apalagi kalau kita ngaku kita orang beriman, mestinya kita orang yang paling bahagia dalam hidup Bapak Ibu. Saya mah yakin itu udah kesimpulan yang perlu
segera kita sadari. Keimanan kita itu berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan kita. Jadi kalau kita ngaku kita orang beriman, tapi masih banyak pusingnya, masih banyak ruwetnya dalam hidup, masih banyak sempit dada, itu ada masalah dengan iman kita. Ya. Dan itu tenang gitu. Dia yakin yang rezeki itu gak akan ketukar. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Dah. Tugas kita hanya melakukan yang terbaik. Jadi gak banyak menghabiskan waktu hidupnya dengan kekhawatiran. Takut begini, takut begitu. Apalagi orang beriman itu sangat yakin bahwa zat yang menetapkan takdir hidupnya adalah zat yang maha baik. Allah itu maha adil, gak mungkin zolim. Allah itu maha benar, gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Ya. Sekedar senyum aja Bapak Ibu, itu bisa mengubah nasib. Ada sebuah penelitian yang lain Bapak Ibu, ini tentang senyuman ya. Saya itu senang Bapak Ibu mengkaji riset-riset ilmiah di bidang positif psikologi. Karena pada akhirnya begitu saya mempelajari itu, saya tuh jadi semakin kagum dengan sabdanya Nabi. Saya tuh jadi makin kagum dengan nasihat para ulama. Saya jadi makin kagum dengan apa yang Allah sampaikan dalam Quran. Jadi ada di salah satu buku judulnya The How of Happiness. Seorang peneliti dari Rusia namanya Profesor Sonia Lyubomirsky. Dia mengatakan begini, ada orang-orang yang memang bawaan lahirnya Bapak Ibu itu susah senyum. Ada gak? Ada. Ada orang kayak gitu. Ya. Dia bukan lagi bad mood Bapak Ibu, memang udah secara genetik begitu. Anda tahu kabar buruknya? Kabar buruknya, orang yang seperti itu, nasib hidupnya cenderung kurang baik. Serius saya. Nah, diteliti oleh salah seorang pakar Bapak Ibu, dijadikan percobaan. Ada beberapa orang yang mungkin secara setelan wajah itu susah senyum, terus dioperasi Bapak Ibu. Diapain? Enggak, ini serius, saya gak bercanda. Dioperasi Bapak Ibu, saya gak ngerti ya detailnya gimana. Mungkin disuntik botox atau gimana. Sekedar ditarik beberapa senti bagian wajahnya supaya nampak seperti orang senyum. Diteliti oleh para peneliti, Anda tahu gak? Hanya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan setelah operasi, nasib hidup dia itu meningkat drastis. Secara keuangan, hubungan, ya. Kok bisa begitu? Begitu diteliti Bapak Ibu. Kenapa? Karena terjadi yang namanya reciprocity effect. Apa itu? Efek timbal balik. Jadi setelah dia dioperasi Bapak Ibu, ketika dia keluar, naik angkutan umum, naik angkot gitu ya, naik ojek, itu ketemu sama orang ngelihat dia, orang berpikir dia senyum. Padahal baru dioperasi. Ketika orang senyum dan dia ngelihat orang senyum, yang pada awalnya nggak niat senyum, jadi ikutan senyum. Itu memperbaiki banyak. Bapak Ibu gini deh, ini logika sederhana. Kalau Anda mau kerja sama bisnis, ada 2 orang. Yang pertama, orangnya cemberut terus. Dari mukanya kayak pusing, ruwet gitu. Apa-apa yang keluar dari mulut itu negatif terus. Ngeluh ini, ngeluh itu. Itu orang pertama. Ada orang kedua, orangnya happy, senang, positif. Ngelihat apa-apa selalu berusaha mencari sisi positifnya, senyum. Kalau Anda mau kerjasama dengan 2 orang itu, pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Ini logika sederhana Bapak Ibu. Kenapa lapang dada itu bisa melapangkan rezeki? Ya. Jadi, dan tadi itu, fondasi hatinya tadi, apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Coba diulang. Keyakinan itu akan membuat kita punya mental kaya Bapak Ibu. Orang beriman itu meskipun mungkin secara harta itu beda-beda. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi yang pasti orang beriman itu mentalnya kaya. Makanya kata Nabi, ghinahu fi qalbi,
Kekayaan itu ada di batin. Nih, saya tulis di slide. Ada perbedaan antara orang yang punya mental kaya dan orang yang punya mental miskin. Ini persoalan mental Bapak Ibu. Bukan persoalan jumlah uang yang kita punya. Karena tetap aja ada orang-orang yang uangnya udah banyak tapi mentalnya masih miskin. Ada. Ngerasa takut kurang terus. Ngerasa takut gak kebagian. Wah nanti gimana ya, nanti gimana ya. Apa? Orang yang punya mental kaya, dia meyakini semuanya itu melimpah. Kalau istilahnya itu abundance mentality. Tapi orang yang punya mental miskin meyakini semuanya terbatas. Akhirnya apa? Karena dia meyakini semuanya terbatas, kalau dia punya kelebihan, dia simpan untuk dirinya sendiri. Tuh, itu orang punya mental miskin tuh. Dia punya kelebihan, dia simpen. Wah nanti saya gak kebagian nih. Tapi kalau orang punya mental kaya, karena dia yakin semuanya serba melimpah. Kalau dia punya kelebihan, bagaimana kelebihan itu dia berikan sebagai manfaat bagi orang di sekitarnya. Karena Allah sudah jelas dalam Quran mengatakan, nahnu narzukukum wa iyahum. Bapak Ibu kita tuh udah punya jatah rezeki masing-masing. Keberadaan saya gak akan ngurangin rezeki Anda. Demi Allah. Keberadaan kompetitor itu gak akan ngurangin rezeki kita. Ya. Bahkan kalau kata para ulama, kita gak akan meninggal sebelum memang jatah rezeki kita komplit kita terima. Pernah gak ada cerita, pernah dengar gak Bapak Ibu? Ada cerita begini, ada seorang pria kejebur sumur Bapak Ibu. Dia kejebur sumur, sumurnya dalam. Wah, dia teriak, tolong, tolong. Orang dengar, ditolonglah. Hampir mau meninggal Bapak Ibu, hampir mau tenggelam. Tapi alhamdulillah terselamatkan. Dibawa naik dia ke atas. Ini kisah nyata Bapak Ibu dari salah seorang ulama. Dibawa dia ke atas sumur. Terus dia kecapean kan. Kasih minum, kasih minum. Akhirnya Bapak Ibu dikasih minum segelas susu. Pernah dengar gak kisah ini? Dikasih minum Pak segelas susu. Diminum sampai habis susunya. Begitu udah habis minum susu. Orang nanya kan. Tadi kamu kenapa bisa jatuh? Terus orang ini berusaha memperagakan. Ini loh, tadi saya jalan ke sini, kepleset Bapak Ibu, jatuh lagi. Dan jatuh yang kedua tidak terselamatkan, meninggal. Apa kata para ulama? Kenapa kok yang pertama belum meninggal? Karena masih ada jatah rezeki yang belum dia dapat. Apa jatah rezekinya tadi? Segelas susu. Jadi Bapak Ibu gak usah, tugas kita itu menyempurnakan ikhtiar. Ya. Gak usah banyak takut dalam hidup tuh ayah bunda. Ya. Jangan sampai kita punya mental jahiliyah. Bapak Ibu tahu mental jahiliyah? Pernah gak dengar kisah dulu di zaman Nabi itu sebelum Islam, sebelum Rasulullah itu diutus menjadi Nabi, beberapa kebiasaan masyarakat di Arab itu suka membunuh anak perempuan hidup-hidup. Tahu? Pernah dengar ya? Dulu itu sebelum Rasulullah diutus, kebiasaan masyarakat Arab itu kalau punya anak perempuan Bapak Ibu, dia gak seneng. Lalu dia kubur anak perempuan itu hidup-hidup. Pernah dengar ya? Kira-kira apa motifnya? Kenapa mereka punya anak perempuan terus gak seneng, terus dikubur hidup-hidup? Kenapa kira-kira? Di antaranya karena punya pola pikir yang salah tentang rezeki. Jadi dulu itu Bapak Ibu, ini pola pikir jahiliyah. Kalau punya anak perempuan, mereka berpikir anak perempuan ini beban. Karena anak perempuan itu gak bisa cari duit, gampangnya begitulah. Gak bisa cari harta atau sekedar menjaga harta aja dia gak bisa. Disuruh perang dia gak bisa. Jadi menurut teori ekonomi jahiliyah, supaya kita gak rugi, diapain? Dibunuh aja. Turunlah Rasulullah diutus menjadi nabi. Turunlah ayat dalam Quran. Nahnu narzukukum wa iyahum. Janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena engkau takut miskin. Karena kami yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Itu mental kaya Bapak Ibu. Jadi kalau orang punya mental seperti ini, dia tuh kalau punya kelebihan, dia gak ragu-ragu untuk bagi orang. Dan ini hukum kehidupan, makin sering kita bagi,
makin banyak yang kita dapat. Apalagi kalau orang punya mental kaya, dia punya ilmu, dia enteng aja bagiin sama orang lain. Tapi kalau orang punya mental miskin, dia punya ilmu, dia simpan sendiri. Sama orang bersikap curiga terus. Dia takut digantikan sama orang. Tapi kalau orang punya mental kaya, alih-alih takut digantikan orang, lebih baik terus aja berupaya untuk terus bertumbuh. Ya. Dan ini berpengaruh pada kualitas diri, kualitas ikhtiar kita, dan pada akhirnya kualitas rezeki kita. Oke Bapak Ibu, itu yang pertama, keyakinan yang perlu kita tanam kuat-kuat. Apa itu? Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk diulang. What belongs to me will simply find me. Wow. Belajar bahasa Inggris ya. Coba, what belongs to me will simply find me. Masya Allah. Bahasa Arabnya nanti Ayah Heri aja yang ngajarin ya. 1, 2, lanjut gak nih? Keyakinan kedua yang akan membuat dada kita lapang dan pada akhirnya melapangkan rezeki. Apa yang kedua? Nih keyakinan yang kedua. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Coba diulang. Sebetulnya ini tuh kaidah Quran. Kita udah hafal semua. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Enggak ada balasan dari kebaikan kecuali pasti kebaikan pula. Do good and the good will come to me. Jadi Bapak Ibu, orang yang lapang dada itu, kalau dia mau berbuat baik, lepas. Kenapa? Karena dia yakin itu tuh enggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Itu tuh enggak akan ketukar. Kalau kita mudahin urusan orang, kalau kita bantu orang, sejatinya apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang memudahkan urusan kita sendiri. Jika kau berbuat baik, maka yang baik itu akan datang kepadaku. Kita udah hafal semua ayatnya. Gimana? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah sarran yarah. Lepas. Kalau mau bantuin orang, mau mudahin orang, berbuat baik sama orang, enggak usah terlalu banyak ngitung Bapak Ibu. Allah udah punya hitungannya sendiri. Ya. Allah itu sudah sang maha menghitung. Dan kita nggak akan pernah dizolimi sedikit pun. Ya. Kaidah dalam hadis itu, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Maka orang yang punya mental seperti ini, dadanya lapang. Kenapa? Karena dia itu akan berusaha dalam keadaan seperti apapun. Ya udah, fokus saya adalah berbuat baik, bersangka baik, melihat yang baik-baik, melakukan yang baik-baik. Udah. Nih, kalau kita punya keyakinan, jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Maka dalam keadaan apapun, apa fokus kita? Bersangka baik, melihat yang baik-baik, ngelakuin yang baik-baik. Udah selesai Bapak Ibu. Lepas. Dan itu gak akan kemana-mana. Bersangka baik, melihat yang baik-baik. Nih contoh, lihat di layar. Kelihatan gak? Ada gambar apa di situ? Gambar gelas. Saya mau nanya Bapak Ibu, tolong jawab. Gelas yang Anda lihat di layar, itu gelas setengah isi atau setengah kosong? Jawab. Saya mau tahu bagaimana Anda melihat gelas ini. Jawab, ini setengah isi apa setengah kosong? Yang mana? Setengah isi apa setengah kosong? Bentar saya mau nanya, kalau saya bilang ini setengah isi saya benar gak? Benar, emang setengah isinya. Tapi kalau saya bilang setengah kosong saya benar gak? Kok benar dua-duanya? Bedanya di mana? Kata para pakar Bapak Ibu, kata para peneliti, bagaimana cara kita melihat sesuatu itu akan berdampak pada apa yang kita rasa dan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan. Orang-orang beruntung itu Bapak Ibu, ini serius, ini risetnya panjang Bapak Ibu. Kalau saya punya waktu saya akan jelasin ini, tapi saya masuk kesimpulannya aja. Orang yang beruntung, orang yang rezekinya bagus, itu orang yang entah bagaimana caranya,
dia itu kalau melihat segala sesuatu, apapun yang menimpa dirinya, siapapun yang dia temui, apapun yang dia lihat, itu selalu dia berusaha melihat setengah isinya. Itu orang yang beruntung, orang yang rezekinya bagus. Tapi sebaliknya, orang yang sial, orang yang sempit rezekinya, dia itu kalau melihat apapun, siapapun yang dia temui, apapun yang menimpa dirinya, melihat keadaan, melihat kejadian, itu selalu yang dilihat setengah kosongnya. Pertanyaan saya, dia benar nggak? Mungkin dia benar Bapak Ibu. Itulah kenapa orang yang negatif, orang yang sinis, orang yang skeptis, orang yang bawaannya mengeluh terus, pokoknya semuanya jelek, nggak ada yang bagus. Orang yang kayak gitu, itu susah disembuhkan. Kenapa kira-kira susah disembuhkan? Karena dia punya alasan yang tepat, objektif, faktual, akurat dan terpercaya. Bahwa ini memang setengah kosong. Mas, ini memang setengah kosong. Lihat mas, ini setengah kosong. Lihat. Dia benar gak? Jawab, dia benar gak? Dia benar. Tapi kalau saya bilang ini setengah isi, saya benar gak? Saya benar gak? It's your choice. Kalau saya Bapak Ibu ya, insya Allah dari dulu guru-guru saya ngajarin. Saya itu selalu berusaha mendisiplinkan hati. Ketemu dengan siapapun, berada dalam keadaan seperti bagaimanapun, melihat situasi apapun, saya selalu berusaha cari apa setengah isinya, pasti ketemu. Ya. Ada beberapa orang Bapak Ibu, kalau ngelihat segala sesuatu, itu setengah kosongnya terus. Datang ke pengajian, ada ustadz, mungkin tidak semua ustadz kita cocok. Ya. Tapi siapapun ustadz yang saya dengar, saya selalu bisa dapat setengah isinya. Datang ke sebuah acara, yang dilihat setengah kosongnya, makanannya gak enak, AC-nya gak dingin, kursinya gak empuk misalnya. Ada aja untuk mengeluhkan. Makanya kalau kata pepatah, for complainers even in heaven still complain. Bagi orang yang suka ngeluh, di surga sekalipun kerjaannya ngeluh. AC-nya kurang dingin, ya. Bidadarinya kurang cakep gitu istilahnya. Tapi apa mungkin ya orang suka ngeluh gitu bisa masuk surga. Jadi setengah isi Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya punya gini ya, ini ilmu penting nih. Ini kalau saya bahas panjang ini menarik Bapak Ibu. Ada sebuah penelitian yang cukup panjang. Anda tahu nggak? Penelitian ini dilakukan terhadap ribuan pasang suami istri. Ya. Jadi ada sekelompok peneliti yang berusaha menemukan sebetulnya apa sih rahasia dari pasangan suami istri yang hubungannya tuh harmonis, langgeng, bahagia, ya. Strong and happy gitu ya, kuat dan bahagia, awet. Dia meneliti Bapak Ibu, jadi dia pengen tahu kenapa ya ada pasangan-pasangan suami istri yang itu hubungannya tuh baik, kuat dan bahagia, membahagiakan, awet sampai tua, hampir cenderung tidak ada konflik yang berlebihan, harmonis terus. Kalau pakai bahasa kita sebagai orang Muslim, sakinah mawaddah warahmah gitulah kira-kira. Apa ya? Diteliti Bapak Ibu ribuan pasang suami istri. Ditemukanlah beberapa hal. Oh, ada 10 hal yang membuat suami istri itu hubungannya kuat dan bahagia. 10 kebanyakan, diperas lagi 5. Dari 10 Bapak Ibu diperas jadi 5. 5 masih kebanyakan, diperas lagi 3. Ada 3 hal yang membuat hubungan suami istri itu kuat dan bahagia. 3 masih kebanyakan, diperas lagi ketemu 1 Bapak Ibu. Nah coba sekarang saya mau nanya. Para peneliti, ini saya serius Bapak Ibu, ini penting banget. Ternyata dari bertahun-tahun diteliti, ribuan pasang suami istri diteliti.
Dari sekian banyak faktor, dari sekian banyak sebab, ditemukan ada satu hal yang paling mendasar yang membuat sebuah hubungan itu menjadi hubungan yang kuat, bahagia, membahagiakan, langgeng, awet, harmonis. Siapa yang bisa nebak? Kira-kira yang itu apa? Hah? Saling menerima bukan? Ayo. Yang jawabannya benar, hadiahnya umroh sama-sama. Saya serius. Syaratnya satu. Kita ketemuan di Masjidil Haram ya. Amin dong. Jadi ibu-ibu mau janjian di pintu berapa? Ayo kita umroh bareng gitu ya. Amin dong ya. Salah, apa lagi? Komunikasi bukan? Hah? Menerima apa adanya bukan? Apa Pak? Bapak Ibu terus terang, para penelitinya pun heran. Dia nggak nyangka Bapak Ibu, dan di luar dugaan mereka. Tapi ini hasil penelitian, mau gimana lagi? Dia nggak nyangka bahwa ternyata ini satu faktor yang paling mendasar. Yang membuat hubungan suami istri itu kuat, bahagia, langgeng, harmonis. Anda tahu? Mereka menyebut satu faktor itu adalah positive illusion. Coba diulang, apa? Bapak Ibu tahu illusion, tahu? Illusion itu apa? Hayalan. Jadi ternyata ayah bunda yang dirahmati Allah, suami istri yang langgeng, awet, sampai kakek nenek harmonis adalah mereka-mereka yang jago menghayal. Pak. Maksudnya gimana? Gini maksudnya. Jadi ketika di interview, misalkan ya ada seorang suami ditanya, Pak, menurut Bapak, istri Bapak bagaimana? Aduh Mas, buat saya, istri saya itu wanita yang paling cantik sedunia. Bapak Ibu itu kira-kira beneran apa khayalan? Tapi Pak, itu buat dia beneran Bapak Ibu. Mungkin kita bilang itu subjektif, iya. Kalau objektif malah kita gak bahagia. Iya. Gak mungkin lah, masih banyak yang lebih cantik, ada artis, betul gak? Tapi entah gimana caranya Bapak Ibu, si suami itu melihat istrinya, dia selalu menemukan setengah isinya. Dia ngelihat guratan-guratan wajah istrinya ketika tidur. Ya, ini wanita yang ngurus anak-anak saya. Bahkan bekas-bekas melahirkan. Itu bikin dia entah gimana caranya melihat istrinya itu wanita yang paling cantik sedunia. Positive illusion. Ya. Kalau objektif malah kita gak bahagia. Iya Pak, istri saya memang paling cantik, tapi dulu zaman Soeharto gitu. Ibu gimana suaminya? Suami saya tuh Mas, ya Allah, orang yang paling baik. Gini ya Bapak Ibu ya, nih, dengarkan saya. Ini masih dalam kaitan setengah isi setengah kosong. Itu akan berpengaruh pada kelapangan dada kita. Saya bisa membuat Anda cukup dalam waktu 3 hari merasa mual dengan pasangan Anda. Gampang. Bisa saya, gampang. Gimana caranya? Dalam 3 hari Bapak Ibu, Anda fokus saja sama keburukan-keburukannya. Saya jamin pasti ketemu. Ketemu gak? Ketemu. 10 ketemu? 100 ketemu? Ketemu. 3 hari. Anda lihat lagi tidur. Ini orang hitam, hidungnya gede lagi, tidurnya ngorok. Fokus ke situ. Lalu Anda bangkitkan mungkin kenangan-kenangan yang kurang mengenakan, kata-kata dia yang menyakitkan. Anda fokus ke setengah kosongnya. Cukup 3 hari Bapak Ibu. Anda lihat pasangan Anda out. Saya jamin. Tapi saya pun bisa membuat Anda cukup dalam waktu 3 hari, Anda jatuh cinta lagi dengan pasangan Anda. Dengan orang yang sama. Bagaimana caranya? Dalam waktu 3 hari Bapak Ibu.
Anda fokus dengan segala kebaikan-kebaikannya. Masih ingat tadi? Pilihan Anda. Setengah isi, setengah kosong. Anda lihat wajahnya ketika tidur. Wajah yang kelelahan mungkin. Ya, berjuang untuk keluarga. Berjuang ngurus anak. Anda ingat segala kebaikan-kebaikan dan kenangan indah yang sudah Anda lewati. Ya. Dan memang Bapak Ibu, orang yang sedang jatuh cinta itu pasti terjangkiti sindrom positive illusion. Ya. Entah bagaimana caranya dia selalu bisa melihat setengah isinya. Ibu kok mau sih sama dia? Dia kan hitam, apa jawabannya? Tapi manis. Nah, gitu. Ketemu setengah isinya. Begitu sudah sekian lama pernikahan jadi dibalik. Ibu dia kan manis tapi hitam gitu kan. Bapak kok mau sih Pak sama istri yang kayaknya cerewet. Oh tapi dia cekatan. Satset. Begitu sudah sekian tahun menikah jadi terbalik gitu. Ih Bapak luar biasanya istrinya tuh cekatan tapi cerewet. Sebetulnya dari dulu juga sama Bapak Ibu. Itu seperti paket. Namanya manusia, itu ada setengah isi, ada setengah kosong. Dan orang yang lapang dadanya, dia mendisiplinkan diri untuk berupaya menemukan setengah isi. Tugas dia adalah fokus dengan yang baik-baik, bersangka yang baik, melihat yang baik-baik, melakukan yang baik-baik. Kenapa? Karena jika aku berbuat baik, yang baik akan datang kepadaku. Jika aku berbuat baik, yang baik akan datang kepadaku. Coba diulang. Dan menariknya Bapak Ibu, kalau kita punya mental kayak begitu, nanti kita akan menarik orang-orang yang juga punya frekuensi yang sama. Karena like dissolve like. Kita itu akan berkumpul dengan orang yang sejenis. Kalau dalam bahasa Arabnya, al-arwah junnudun mujannadah. Kalau orang yang hobinya ngeluh terus, dia pasti akan berkumpul juga dengan orang-orang yang sejenis. Pasukan bodrek. Kerjaannya pokoknya mengkritik semua keadaan. Tapi kalau kita berusaha jadi pribadi yang positif, melihat segala sesuatu, ya ada setengah kosongnya, tapi ada setengah isinya. Dari kejadian ini, apa setengah isinya? Nanti Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang sejenis. Dan itu juga akan meningkatkan kualitas rezeki Anda. Karena dengan siapa kita bergaul, itu menentukan nasib kita Bapak Ibu. Dengan siapa kita bergaul, itu menentukan nasib kita. Ya. Terakhir yang ketiga, waktu saya sudah mau habis. Keyakinan ketiga yang akan membuat dada kita lapang. Coba masih ingat tadi yang pertama apa? Apa yang ditakdirkan untukku, akan sampai kepadaku. Lapang dada kita. Tenang aja Bapak Ibu, bergerak, ikhtiar, tapi dengan dada yang lapang. Yang kedua, jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Fokus kita, lihat yang baik-baik, bersangka yang baik-baik, melakukan yang baik-baik dan gak usah khawatir. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Gak ada balasan dari kebaikan kecuali pasti kebaikan. Anna inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku sebagaimana prasangka hambaku. Ya. Orang akhirnya Bapak Ibu, orang itu kalau melihat setengah isinya, yang muncul rasa syukur, dan rasa syukur itu akan melipat gandakan nikmat. Yang ketiga, yang terakhir, yang keyakinan yang akan membuat dada kita lapang, apa itu? Hidupku dalam genggaman Allah yang gak pernah salah dan gak mungkin salah. Coba diulang. Yang gak pernah salah dan gak mungkin salah. Orang yang punya keyakinan ini Bapak Ibu, dia melihat setiap keadaan itu dengan penuh keindahan. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Urusan orang-orang beriman itu semuanya baik, gak ada yang buruk. Enak gak enak, semuanya baik. Kalau kita sikapi dengan iman. Karena zat yang menetapkan takdir atas hidup kita adalah zat yang maha baik. Orang yang punya keyakinan ini dia akan mudah ridho dengan apapun yang Allah tetapkan. Ya. Dia akan punya hati yang senang terhadap apapun ketentuan Allah. Dia yakin apa yang Allah tetapkan jauh lebih indah dan jauh lebih baik daripada apapun yang kita inginkan. Hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki
dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Coba diulang. Hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki, dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Kita punya keinginan, silahkan, itu bagus, tapi terwujud atau tidak terwujud kita tetap sujud karena semua baik dari Allah. Kalau dikabulkan, semoga itu yang terbaik. Kalau ditunda, itu berarti sedang disempurnakan untuk lebih baik. Kalau tidak dikabulkan, berarti ada yang lebih baik. Ya. Maka 3 ini Bapak Ibu, semoga melapangkan dada kita, menjadi bekal kita dalam menjalani hari-hari. Apa aja? 1, apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. 2, jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Kalau kita sudah berbuat baik, orang berbuat buruk sama kita, itu bukan masalah kita. Itu masalah dia sama Allah nanti. Kita pun hubungannya juga sama Allah. Dan yang ketiga, hidupku dalam genggaman Allah yang gak mungkin salah dan gak pernah salah. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan 3 ini bisa jadi bekal. Kalau kita pegang betul 3 ini ayah bunda, kita akan ngejalanin hari dengan lapang dada, berikhtiar dengan dada yang lapang, kolbu yang tenang, dan pada akhirnya itu meningkatkan kualitas rezeki kita. Amin. Yuk kita doa sama-sama Bapak Ibu di penghujung sore hari Jumat ini, semoga jadi momentum yang mustajab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu angkat tangannya. Istighfar yuk 3 kali dari hati. Astagfirullah. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menatap pertemuan kami hari ini. Ya Allah, Engkau menjanjikan waktu ini adalah waktu mustajabnya doa. Engkau menjanjikan ya Allah, majelis ilmu adalah saat mustajabnya doa. Maka ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Rabb, jika ada di antara kami yang hadir sore hari ini, kalau sedang merasa sempit, apapun kesempitan yang sedang dirasa dalam banyak aspek hidup, kami mohon lapangkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang merasa sulit, mudahkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang merasa berat, ringankan ya Allah, kuatkan pundaknya ya Rabb. Jika ada di antara kami yang sedang punya amanah, hutang, mudahkan ya Allah agar bisa lunas. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Rabb, dan jadikan sakitnya sebagai pengangkat derajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal qina. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Doa apapun selama itu yang baik, saya berikan kesempatan. Demi Allah Bapak Ibu, ini saat mustajabnya doa. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran Anda lagi punya masalah apa yang kepengen Allah tolong, Anda lagi punya hajat apa yang kepengen Allah tolong, yuk minta sekarang. Silakan saya aminkan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Silahkan Bapak Ibu, apapun yang sekarang terlintas di pikiran dan Anda pengen Allah tolong Anda dalam hal itu, minta sekarang. Bapak Ibu, demi Allah ini saat mustajabnya doa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Lagi punya masalah, pengen Allah tolong. Lagi kepengen berangkat umroh haji, minta sekarang. Lagi ada hajat apapun, minta sekarang. Kabulkan ya Rabb. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmatuka ahlun an tablughani.
li'annaha wasi'at likulli syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa qalban khasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, jadikanlah apa yang sudah kami pelajari sore hari ini betul-betul melembutkan hati kami, melapangkan dada kami, menuntun kami dalam setiap gerak langkah kehidupan untuk meraih ridho-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Engkau yang Maha membolak-balik hati, tetapkan hati kami di jalan ketaatan, di jalan kebaikan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Ya Allah, berikan kami semua yang ada di sini kesempatan bertaubat sebelum Engkau panggil kami nanti ya Allah. Allahumma inna nas'alukal husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami akhir hidup yang baik. Selamatkan kami dari akhir hidup yang buruk. Ya Allah, berkahi tempat ini ya Rabb, berkahi pesantren ini ya Allah, berkahi rumah Quran Zabisa ini ya Allah. Jadikanlah sebagai titik cahaya yang Engkau ridhoi, tempat melahirkan kadar-kadar Quran yang menebarkan cahaya kepada sebanyak mungkin umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah, karuniakan kepada kami kelapangan, kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ad du'a. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subscribe